Tuhan yang telah memilihku. Roh-Mu Kau taruh di dalamku. Kau memanggilku untuk rencana-Mu. Beritakan Injil pada segala bangsa. Saat ku harus lewati sungai dan melintasi api, ku tahu tangan-Mu pasti menolongku. Engkau ada bersamaku. Ku percaya akan firman-Mu. Ku pegang janji-Mu di sepanjang hidupku. Ku kan pergi penuhi panggilan-Mu. Itulah kerinduanku. Kau Tuhan yang telah memilihku. Roh-Mu Kau taruh di dalamku. Kau memanggilku untuk rencana-Mu. Beritakan Injil pada segala bangsa. Saat ku harus lewati sungai dan melintasi api, ku tahu tangan-Mu pasti menolongku. Engkau ada bersamaku. Ku percaya akan firman-Mu. Ku pegang janji-Mu di sepanjang hidupku. Ku kan pergi penuhi panggilan-Mu. Itulah kerinduanku. Oh, ku tak akan takut, ku tak akan berdiam sampai ku genapi rencana-Mu. Ku percaya akan firman-Mu. Ku pegang janji-Mu di sepanjang hidupku. Ku kan pergi penuhi panggilan-Mu. Itulah kerinduanku. Itulah kerinduanku. Penuhi panggilan-Mu. Haleluya, Shalom Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi. Beberapa minggu sebelumnya kita terus-menerus berfokus bagaimana kita mengandalkan Roh Kudus sehingga kita bisa mempraktekkan 3B sebagai gaya hidup seorang murid. Nah, Saudara, memasuki bulan Desember di akhir tahun ini, Saudara. Nah, kita mau saudaraku kembali mereview apa yang kita sudah pelajari sebelumnya, Saudara. Ingat sebelumnya kita banyak membahas tentang kompak sejati
Ya, kalau kita mau bertumbuh bersama, kita harus ada di dalam kompak sejati. Nah, karena itu saudara, saya ingin kembali mengingatkan apa itu kompak sejati, supaya kita kembali, saudaraku, mengingat fokus kita. Ya, kita mau, saudaraku, menjadi kompak yang diperlengkapi, ya, sehingga kita bisa bertumbuh bersama, ya, untuk melahirkan komunitas kerajaan. Nah, saudara, karena itu saya ingin mengingatkan kembali, ya, apa itu kompak sejati. Nah, kompak sejati memiliki 3 ciri, saudaraku. Ya, yang pertama, memiliki konsep kompak yang benar. Ya, jadi artinya gini, kompak bukan sekedar small group. Ya, tapi kompak itu adalah unit terkecil komunitas tubuh Kristus. Ya, 2-3 orang itu ketika mereka, saudaraku, ya, hidup di dalam pertemanan yang sejati, mereka, saudaraku, hidup dalam unit terkecil komunitas tubuh Kristus, maka mudah sekali mereka bersepakat dibandingkan dengan 4-5 orang, atau 6-7 orang, atau 10-12 orang. 2-3 orang adalah, saudaraku, unit terkecil komunitas tubuh Kristus yang mudah sekali mempraktekkan kesepakatan sehingga mereka boleh menggunakan kunci-kunci kerajaan. Ya, mereka, saudaraku, bisa menjadi komunitas yang dahsyat dipakai Tuhan. Nah, ini ciri yang pertama. Ciri yang kedua, saudara, kompak itu, ya, kompak sejati harus memiliki DNA yang benar. Ingat, DNA adalah faktor yang harus ada dalam organisme yang menyebabkan organisme itu dapat apa, saudara? Berkembang, ya, bertumbuh, berkembang, ya, bermultiplikasi, ya, bahkan saudara, ya, bisa menghasilkan, ya, organisme yang kualitasnya sama dengan sebelumnya, saudara. Nah, jadi saudara, kompak yang sejati itu punya DNA yang benar. Nah, apakah DNA yang benar, ya, di dalam kompak? Ingat, saudara, ini kita tidak boleh lupakan, ya. Kompak yang memiliki DNA yang benar, dia mempraktekkan BTB. Masih ingat B-nya apa? Ya, bangun manusia roh. T-nya adalah tertanam, ya, di dalam komunitas yang terikat janji. B-nya adalah berfungsi sesuai dengan karunia-karunia kita. Nah, kalau kita, saudaraku, kompaknya adalah kompak yang hidup, kompak yang saudara punya DNA yang benar, dia pasti praktek BTB. Nah, kalau anggota kompak tidak mau praktek BTB, satu praktek, satu tidak mau, yang satu, ya, apa, saudara, mogok praktek BTB, maka kompak itu nggak akan bertumbuh, ya, nggak akan berkembang, nggak akan bermultiplikasi, saudara. Jadi penting sekali kita bangun manusia roh terus-terusan, ya, tertanam dalam komunitas yang terikat janji. Jangan suka pindah-pindah, saudara. Ya, tertanam, ya, di mana kita terjadilah, saudaraku, kita saling sinergi, ya, dan kita berfungsi sesuai karunia-karunia. Wow, ini kompak yang punya DNA yang benar. Nah, yang ketiga, saudara, kompak sejati itu ciri yang ketiga, memiliki tujuan yang benar. Nah, apa tujuan yang benar, saudara? Ingat, Tuhan bangun kompak, tujuannya untuk apa, saudara? Melahirkan komunitas kerajaan. Nah, saudara, tahun depan kita semua kompak-kompak akan diperlengkapi supaya bisa melahirkan komunitas kerajaan. Nah, seperti apakah komunitas kerajaan itu, saudara? Nah, kita mau lihat sejenak, saudara. Nanti saudara perhatikan di dalam, ya,
Efesus 5 ayat 32 sampai Efesus 6, ya, kalau saudara baca sampai ayat yang ke-9, ya. Nah, di sini dijelaskan, ya, komunitas atau gereja yang Tuhan mau bangun, saudara, ya, itu gereja yang luar biasa. Ya, itu gereja adalah komunitas kerajaan. Bentuknya seperti apa, saudaraku? Dia seperti keluarga-keluarga. Ya, keluarga-keluarga berkumpul, saudara. Mereka merupakan keluarga-keluarga jasmani, mungkin 2-3 keluarga. Kemudian ditambah dengan mungkin ada single mom di situ, ada single father, ya, ada orang single juga. Tapi mereka hidup sebagai keluarga rohani yang luar biasa, di mana suami dan istri hidup dalam perjanjian, saudara. Ya, hidup dalam covenant. Ya, mereka mempraktikkan gaya hidup seperti Kristus mengasihi jemaatnya. Ya, dan ini hubungan yang luar biasa, saudara. Hubungan covenant, bukan sekedar hubungan, ya, apa yang biasa, saudara. Kemudian bukan hanya itu, orang tuanya mengayomi dan mendidik anak-anaknya, saudara. Ya, orang tuanya tidak biarkan anaknya dimuridkan oleh guru sekolah minggu. Ya, guru sekolah minggu penting, saudara. Tapi mereka nggak boleh menggantikan orang tua, memuridkan anak-anaknya. Orang tua yang mesti mendidik anak-anaknya dalam jalan Tuhan, sehingga anak-anaknya tunduk, taat kepada orang tuanya, sehingga hidup mereka diberkati dan hidup mereka panjang umurnya, saudara. Itu kata firman Tuhan, ya. Dan bukan hanya itu, saudara, bapak-bapaknya, ya, tidak menyakiti hati anak-anaknya, melainkan mendidik anak-anaknya dalam jalan Tuhan. Nah, kita tahu, saudaraku, bapak-bapak, ya, itu adalah sumber atau saluran berkat buat keluarganya. Ya, Alkitab berkata, saudara, kalau bapak-bapak menyembah berhala, tidak mengasihi Allah, apa yang terjadi, saudara? Dia akan menurunkan kejahatan-kejahatan kepada keturunan di bawahnya, 3-4 keturunan. Ya, kalau ayahnya, saudara, ya, jahat misalnya, saudara, ya, suka melakukan apa, saudaraku, ya, hal-hal yang menjahati keluarganya, itu turun, nanti anak-anaknya juga sama kayak bapaknya. Dia kawin cerai, anaknya juga kawin cerai, saudara. Bapaknya, saudaraku, ya, berbuat hal-hal yang sangat mengerikan, kejahatan-kejahatan, turun kepada anaknya 3-4 keturunan. Tapi kalau bapak-bapak mengasihi Tuhan, tidak menyembah berhala, tapi mengasihi Tuhan, apa yang terjadi? Dia menjadi saluran berkat buat beribu-ribu keturunan. Wow. Jadi, saudara, ya, ketiadaan bapak itu adalah kutuk. Nah, apa penyebab ketiadaan bapak, saudara? Ed Cole bilang begini, saudara, pendiri Christian Men's Network. Penyebab utama, ya, ketiadaan bapak adalah ketidakdewasaan pria. Dan penyebab utama ketidakdewasaan pria adalah apa, saudara? Ketiadaan pemuritan. Ya, jadi kalau pria-pria tidak dimuridkan, mereka tidak dewasa. Kalau mereka tidak dewasa, mereka nggak bisa jadi bapak. Dan di mana, ya, saudara, ada ketiadaan bapak, itulah, saudaraku, penyebab utama hancurnya keluarga. Ya, penyebab utama hancurnya keluarga adalah ketiadaan fungsi bapak di dalam rumah. Nah, makanya, saudara, pria-pria, ayo, mari kita, saudaraku, mau dimuridkan supaya kita bisa bertumbuh dewasa menjadi seorang bapak sejati, ya, dan kita menjadi saluran berkat buat keluarga kita. Nah, ini komunitas kerajaan. Di dalam komunitas kerajaan, saudara, ya, semua orang diperlengkapi
supaya menjadi apa saudara? Pengubah-pengubah dunia. Menjadi kingdom transformer. Menjadi apa saudaraku? Garam dan terang. Ya, terang dan garam bagi masyarakat. Kita mau saudaraku. Bukan sekedar saudaraku menjadi kompak sejati. Tapi kompak sejati saudaraku. Ya, itu akan Tuhan pakai merintis komunitas kerajaan Allah. Saudara siap? Makanya kita semangat. Ya, mari kita saudaraku bangun kompak yang siap akan saudaraku melahirkan komunitas-komunitas kerajaan di mana-mana, saudara. Sehingga kerajaan Allah boleh hadir di dalam ya masyarakat yang ada dimanapun di bumi ini. Tuhan memberkati kita. Amen.